Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my channel Islam Kepo, Ensiklopedia Islam masa kini. Di dalam channel ini kita akan bahas apapun, everything about Islam. Oke. Jadi kalau antum punya pertanyaan apapun itu tentang Islam, mulai dari apapun, insya Allah kita akan jawab, plus kita akan tampilkan ibarahnya. Oke. Kemarin ada yang tanya nih sama Kang Handif, tanya kayak gini, Kang, ceritain dong cerita Nabi Sulaiman yang jarang anak ketahui kayak gitu. Oke, langsung saja. Kemarin Kang Handif menemukan sesuatu yang unik di kitab Durratun Nasihin. Ada sebuah cerita yang mungkin jarang orang ketahui tentang Nabi Sulaiman. Langsung kita bedah sama-sama. Shahifah 48. Oke. Qala al-musannif Tabiyul Ghafilin ruya anna Sulaiman alaihissalam safara bainas sama wal ardh hatta balagha bahran amikan. Jadi suatu ketika kayak gini diriwayatkan Nabi Sulaiman itu pernah berpergian. Suatu hari Nabi Sulaiman berpergian, yang mana bepergiannya ini safara bainas sama wal ardh, berbagian di awang-awang. Jadi beliau mungkin dikawal dengan tentaranya bepergian entah kemana di antara langit dan bumi. Oke. Hatta balagha bahran amikan, hingga sampai rombongannya Nabi Sulaiman ini di suatu lautan, yang mana lautan tersebut amik, sangat dalam sekali. Oke. Jadi udah rombongannya Nabi Sulaiman tuh bepergian tuh ya. Terus tiba di suatu lautan yang sangat dalam. Fara'a fil bahri mujan hailan. Lah, tiba-tiba Nabi Sulaiman itu menemukan di laut tersebut mujan hailan, ombak yang sangat menakutkan sekali. Nah, karena ombak menakutkan ini, Nabi Sulaiman itu khawatir apa yang terjadi gitu. Fa'amara rih antaskuna, kayak gitu. Salah satu mukjizatnya Nabi Sulaiman itu kan bisa memerintahkan angin. Terus merintah tuh sama angin, bilang kayak gini Nabi Sulaiman, ya angin, kamu saya suruh sekarang untuk bisa memberhentikan ombak ini. Oke. Habis itu, jring, udah jadi nih, ombaknya berhenti. Fasakanat arfi, berhentilah ombak tersebut karena anginnya udah berhenti. Fa'amara ifritan bi ayyaghsa fil bahri. Kemudian setelah itu karena kaget Nabi Sulaiman, ada lautan dalam banget, terus kemudian ombaknya besar sekali, memerintahkan salah satu pasukannya namanya Ifrit, jin Ifrit, untuk menyelam ke dalam lautan. Habis itu faqala sa'al Ifrit, maka Ifrit masuk ke dalam. Falamma balagha qa'rahu ra'a kubbatan min durratin bayda. Nah, kemudian ketika sampai di bawah, di palung yang paling dalam, Ifrit ini menemukan suatu keanehan. Apa keanehan tersebut? Yaitu menemukan ini, durrah kubah min durrah bayda. Ada bangunannya itu berbentuk kayak kubah ya, kayak cungkup, kayak kubah, terbuat dari intan permata yang berwarna putih. Masa ada di dalam lautan intan permata putih bangunan sebesar itu? Ya wallahu alam. Terus kemudian dalam kitab ini diterangkan gini, la taqabala, yang mana yang mengejutkan sekali, Ifrit menemukan bangunan tersebut nggak ada pintu masuknya, juga nggak ada pintu keluarnya. Ini yang bikin penasaran. Fa akhrajaha wa wada'aha baina yaday Sulaiman alaihi salam. Nah, karena Ifrit penasaran, kemudian nggak ada pintu masuk, pintu keluar, bangunan tersebut dibawa keluar, Ifrit diangkat keluar dari lautan, ditaruh di depannya sama Nabi Sulaiman. Oke. Habis itu fata'ajaba, Nabi Sulaiman kaget. Loh, ngapain kamu bawa ke sini gitu? Bangunan segede itu ya. Min dzalik fada Allah. Karena nggak ada pintunya, nggak ada untuk keluarnya juga, kubah terbuat dari intan warna putih, Nabi Sulaiman doa sama Allah. Fangfataha babal kubah. Setelah berdoa, tiba-tiba kubah tersebut baru bisa buka sendiri atas izin Allah, kayak gitu. Fa idza fiha syabun sajin. Yang mengejutkan sekali, ternyata dalam bangunan kubah tersebut ada sesosok. Oke, sesosok. Siapakah sosok itu? Sosok itu adalah syabun sajidun.
orang muda ya, sejenis orang ya, kemudian dia di dalam kubah tersebut sujud. Faqala Sulaiman alaihissalam, man anta? Karena udah terbuka ada orang sujud di dalam, sesosok yang sujud, Nabi Sulaiman tanya, siapa kamu? Man anta? Aminal malaikah, aminal jin, aminal ins? Tanya Nabi Sulaiman lanjut kayak gini, kamu dari golongan manusia kah? Atau dari golongan jin kah? Atau dari golongan malaikat kah? Ya, jawabnya sosok tersebut kayak gini, qala bal ana minal ins. Enggak Sulaiman, Nabi Sulaiman, saya ini hanya dari golongan manusia saja. Faqala Sulaiman alaihissalam, bi ayyi sabab nilta hadhil karamah. Kemudian kaget tanya si Nabi Sulaiman sama si doi, tanya kayak gini, loh, kamu kok dapat karomah sebagus ini dari Allah? Apa yang kamu perbuat kayak gitu? Jawabnya dia apa? Qala bibirril walidain. Jawabnya kayak gini si pemuda itu, karena saya taat kepada kedua orang tua saya kayak gitu. Dia terus kemudian cerita kayak gini, lamma kanat walidati ajuzan kuntu ahmaluha ala dhahri. Jadi dulu itu pernah ketika ibuku setelah ini sepuh ya, setelah menginjak umur yang sudah cukup, pernah suatu ketika saya menggendong ibu saya gendong di pundak. Wa kana du'a'uha li Allahumma arzuqhu al-qana'ah wal ja'al makanahu ba'da wafati fi mawdi'in la fil ardh wala fis sama. Nah, ketika saya gendong, ibu doakan pada saya kepada Allah. Doanya kayak gini artinya ya. Ya Allah, semoga Engkau memberikan rezeki kepada anakku ini adalah qanaah. Dan semoga Engkau menjadikan kepada anakku ini tempat setelah kematian saya yang tidak bertempat di langit dan bukan bumi gitu. Walam mabtuwfiyat kuntu aduru ala sahilil bahar. Setelah kematian ibu saya Nabi Sulaiman, saya jalan-jalan nih di pinggir pantai. Nah, tiba-tiba faraitu fi kubbah min turratin. Tiba-tiba di pinggir pantai itu ada bangunan terbuat dari bangunan berbentuk kubah terbuat dari intan permata yang sangat bersinar sekali ya. Faqarabtu ilaiha, karena penasaran saya mendekatinya. Fangfatahat al-kubbahri fadakhaltu fiha. Ketika saya dekati, tiba-tiba kubah tersebut membukakan dirinya, tiba-tiba membuka. Maka saya masuk karena penasaran. Fantabaqat al-kubbah biidznillah ta'ala. Setelah saya masuk, tiba-tiba kubahnya ini, bangunan ini tiba-tiba menutup sendiri dengan izin Allah. Fakuntu la adri afil hawa ana am fil ard. Nah, sesampainya di sana, di dalam itu saya tidak tahu ini di mana, di bumi atau di langit atau di mana tempatnya, saya nggak tahu sampai sekarang ini. Warzaqani Allah fiha. Dalam bangunan ini Allah tetap memberikan rezeki pada saya. Karena masih penasaran Nabi Sulaiman, tanya dia Nabi Sulaiman kayak gini. Faqala Sulaiman alaihi salatu wassalam, kaifa yarzuqallahu fiha? Gimana sih caranya Allah memberikan kamu ini rezeki kayak gitu? Jawabnya kayak gini, qala idza ju'tu khalaqallahu fiha syajarah wa 'alaiha tamrun farzaqani minhu. Ketika saya lapar Nabi Sulaiman, ya Allah itu menciptakan tumbuhan yang mana dari tumbuhan ini akan berbuah gitu. Jadi kayak gitu ya. Kalau lapar tiba-tiba ada pohon muncul, buahnya tumbuh. Luar biasa sekali. Wa idza atashtu yamba'u minha ma ashaddu bayadan minal laban wa halla minal 'asal wa abrad minal thalj. Ketika saya haus nih Nabi Sulaiman, maka Allah memunculkan sebuah sumber air dari dalam kubah itu, bangunan itu sumber air yang mana warnanya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih dingin daripada es. Ini perumpamaan untuk suatu yang sangat enak sekali, nggak bisa terbayangkan ya, kayak gitu. Faqala Sulaiman alaihissalam, "Kaifa ta'lam al-lail wan nahar fiha?" Karena rasa penasaran ini Nabi Sulaiman tanya lagi, "Kamu gimana wahai pemuda, kamu mengetahui waktu siang dan waktu malam?" Kayak gitu. Jawabnya kayak gini, qala idza infajat as-subh ibayadat al-qubbah. Ketika waktu subuh itu datang, maka kubah itu akan berwarna keemasan. Fa'arifu annahu nahar. Maka saya mengetahui bahwasanya itu adalah siang. Wa idza gharabat asy-syams takunu al-qubbah fi dhalam. Ketika
matahari itu terbenam, maka saya mengetahui kubah tersebut berwarna kecoklatan sehingga petang kayak gitu ya. Fa'arifu annahu ja'al, maka saya mengetahui waktu malam itu tiba. Fada Allah Ta'ala fantabaqat al-kubbah wa fiha kama kanat. Ya, karena setelah selesai percakapan tersebut, Nabi Sulaiman berdoa sih kepada Allah untuk menutup kubah tersebut. Kemudian kubah tersebut dikembalikan ke dalam lautan seperti sedia kala. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya pada pertemuan kali ini. Mohon supportnya ke depannya. Kalau antum memiliki pertanyaan, jangan sungkan bertanya. Insya Allah kita akan menjawabnya di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.